Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang Adobe Flash. Jadi pada saat pertama kali buka akan tampilan seperti ini. Maka kita akan pilih aja yang Flash Action Strip 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan review. Yang pertama adalah tentang Motion Twin. Jadi Motion Twin ini bisa berupa bentuk dasar, teks dan gambar. Saya akan coba yang pertama, misalkan saya akan buat rectangle. Nah, di sini terdapat dua warna, yaitu stroke dan fill color. Jadi kalau misalkan saya buat kotak, maka di sini terdapat dua warna, yaitu warna fill dan warna stroke. Jadi bila kita tidak mau membuat warna stroke-nya, maka kita double klik aja di garisnya, kita delete, atau dengan cara menonaktifkan gambar stroke-nya ini. Nah, untuk motion twin yang diperlukan adalah harus adanya dua keyframe supaya objek itu bisa bergerak. Jadi misalkan keyframe yang pertama ada di yang frame 1, kita misalkan mau menggerakkan kotak ini ke kanan, maka saya harus buat lagi misalkan di 20, saya klik kanan insert keyframe, dan setelah itu ini saya akan geser kotaknya menjadi sebelah kanan. Nah, perlu kita perhatikan bahwa dalam kedua keyframe ini harus berbeda tempatnya. Jikalau antara keyframe 1 dengan keyframe yang lain sama, maka harus ada salah satu keyframe yang dirubah posisinya. Kita lihat di sini frame 1 kotak saya di sebelah kiri dan frame yang kedua ada di sebelah kanan. Jikalau kita mau membuat dia bergerak, maka di frame 1 ini kita klik kanan, pilih yang namanya create motion twin. Maka untuk menjalankannya kita cukup dengan enter, maka dia bisa bergerak. Untuk misalkan mau menggerakkan selanjutnya, maka misalkan di sini saya tambahkan keyframe yang kedua, insert keyframe yang kedua, saya turunkan ke bawah. Sama juga saya create motion twin supaya dia bisa bergerak. Ini jikalau menggunakan bentuk dasar. Bagaimana kalau misalkan dengan menggunakan teks? Di sini saya akan rename ya dengan double klik besar. Kalau misalkan dengan teks, misalkan saya buat insert baru lagi, saya tuliskan di sini teks. Saya akan buat di sini, saya tuliskan motion twin. Nah, untuk merubah tipe, warna dan ukurannya, kita bisa masuk di properti ini, kita tinggal klik aja. Atau kalau misalkan tidak ada, masuk window di properti. Di sini kita bisa atur ukuran fontnya mau apa, mau seberapa besar, dan warnanya mau apa. Jika sudah sama, kita dengan memutar atau menggerakkan juga sama. Saya taruh di sini, saya taruh di sini 20, klik kanan insert keyframe, saya turunkan ke bawah. Kan saya klik kanan di sini create motion twin, maka dia akan turun. Maka di 40, kalau misalkan saya mau juga, saya akan insert keyframe lagi, saya akan taruh di sebelah kanan. Maka jangan lupa saya juga akan kasih create motion twin. Jadi baik teks dan bentuk dasar untuk membuat motion twin atau dia bergerak dengan cara seperti itu. Kalau misalkan dengan gambar juga sama, misalkan saya buat lagi di sini, saya tuliskan gambar, saya inputkan gambar. Jadi caranya adalah file, import to library. Jadi saya sudah punya gambar. Kalian bisa coba area gambar yang ada di rumah, di komputer masing-masing. Saya punya gambar di sini. Saya mungkin ada beberapa, saya masukkan aja semua. Setelah itu saya klik open, maka gambar yang semua ini ada masuk ke dalam library. Tunggu sebentar. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini gambarnya sudah masuk. Misalkan saya mau masukkan gambar yang ini, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata gambar ini setelah kita masukkan, dia tidak terdapat di layer gambar. Ini kan ternyata gambar ini masuk di dalam layer teks. Maka dari itu saya ini klik kanan, saya cut, saya masukkan di dalam sini.
saya pastekan, sehingga kita bisa tahu bahwa gambarnya nanti akan masuk di frame atau layer gambar. Kita mau menganimasikan, sama, saya insert keyframe, saya turunkan ke bawah, saya create motion twin, dia akan turun. Dan misalkan yang terakhir 40, saya insert keyframe, saya akan geser ke kanan, ke kiri, saya insert keyframe, saya langsung klik kanan, create motion twin. Jadi ini adalah review tentang motion twin. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau untuk motion CAD? Selanjutnya adalah saya akan masuk ke motion CAD. Jadi saya akan ambil insert layer baru lagi. Saya tuliskan gambar motion guide. Nah, kita mau melanjutkan. Jadi kalau misalkan saat kita buat, kita nggak mau motion guide-nya berada di frame pertama, tapi lanjut ke frame 41, berarti kita harus klik kanan di frame 41, pilih yang namanya insert blank keyframe. Jadi klik insert blank keyframe yang ada di 41, oke. Maka secara otomatis dia akan masuk, kita akan masukkan gambar yang berikutnya. Misalkan saya punya gambar yang ini, kalau misalkan mau mengecilkan gambar, cukup klik kanan, ada yang namanya free transform, kita kecilkan aja, jangan lupa tahan shift supaya proporsional. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau sudah selesai, sekarang kita mau membuat motion twin, caranya cukup mudah, hanya dengan cara setelah itu klik kanan di layernya. Jadi klik kanan di gambar motion twin. Nah, di sini ada yang namanya, klik kanan, pilih yang namanya Add Motion Guide. Ya kan? Kita klik Add Motion Guide, maka secara otomatis akan terdapat layer satu lagi namanya Guide Gambar Motion Guide. Nah, di sini karena kita start awalnya juga mulai dari 41, maka kita di Guide Gambar Motion Guide ini kita juga harus klik kanan, pilih Insert Blank Keyframe di 41. Supaya apa? Supaya pada saat kita menggambar tracknya atau guide-nya, kita berada langsung di 41. Jika sudah, kita bisa menggunakan pensil tool, kita akan gambar tracknya, misalkan seperti ini. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan sudah menggambar tracknya, maka langkah yang berikutnya adalah memastikan gambar ini harus masuk ke dalam tracknya. Jadi kalau kita lihat, kita ganti dengan menggunakan selection tool, kita geser gambarnya, maka ada lingkaran tengah di gambar ini, dan gambar ini lingkaran ini harus masuk ke dalam tracknya atau garisnya. Ini yang di frame yang pertama. Kalau misalkan sudah, saya akan gerakkan misalkan di frame yang ke-60, saya klik kanan insert keyframe untuk yang gambar motion guide-nya, maka akan terdapat keyframe. Jangan kaget karena gambar tracknya hilang, karena dia hanya baru ada di frame yang pertama, di frame 41. Maka kita harus tambahkan juga untuk guide-nya, kita klik kanan insert frame. Ya. Jadi mengapa kok berbeda antara insert frame dan keyframe? Karena track atau gambar garisnya ini tidak bergerak. Jadi benda apapun yang tidak bergerak kita pakai insert frame. Tapi kalau misalkan nanti yang bergerak, kita harus pakai insert keyframe. Nah, di yang frame yang ke-60 ini kita arahkan gambarnya taruh di ujung sini. Ya, jadi sekarang kita lihat di frame 41 gambar monyetnya ini ada di atas, sedangkan di 60 ada di bawah. Untuk menggerakkannya adalah yang kita berikan create motion twin adalah yang di gambarnya, bukan di tracknya. Jadi kita create motion twin, maka secara otomatis kalau di enter dia akan bergerak. Berikutnya adalah saya akan review tentang yang namanya mesh. Yang sama, saya akan klik di bagian atas. Jangan lupa saya klik di guide motion guide-nya, kita insert layer. Maka misalkan di sini saya tuliskan gambar mesh. Oke. Gambar mesh ini kita mau start mulai dari 61 karena di ending dari gambar motion guide-nya adalah 60. Berarti sama seperti yang tadi, kita insert blank keyframe. Oke, kita akan masukkan, misalkan saya punya ini, saya akan masukkan gambarnya. Oke. Nah, untuk mesh ini sangatlah mudah. Jadi setelah kita masukkan gambarnya yang di sini, sekarang kita tinggal insert layer lagi. Insert layer lagi, ya. Layer 7 misalkan kita tuliskan, misalkan ini adalah kotak, yang mana nanti
kotak ini kita akan buat kotak yang mana kotak ini nanti yang bisa hanya gambar itu masuk ke dalam kotaknya. Jadi misalkan contoh seperti ini saya buat kotak. Oke. Ya, nah ini seperti ini. Kalau misalkan kita mengalami kesalahan yang mana kita lupa memberikan insert blank keyframe, cara paling gampang adalah dengan cara Ctrl Z, atau kalau misalkan kita tidak mau Ctrl Z, kita klik aja di frame pertama ini yang gambar kotak, kita geser sampai ke frame 61, sehingga secara otomatis gambar kotak ini akan berada di dalam frame 61. Jikalau sudah seperti ini, kita tinggal gerakkan. Misalkan saya akan gerakkan kotak ini sampai yang ke 90. Jadi yang gambar ini, gambar lainnya ini saya berikan insert frame karena dia tidak bergerak. Terus di frame yang ke-70 di kotaknya saya insert keyframe, saya gerakkan, misalkan di sini. Di 80 saya juga insert keyframe, saya gerakkan. Di 90 pun juga saya gerakkan insert keyframe, saya taruh ini di tengah. Kalau ini sudah, ini kan antara keyframe satu dengan yang lain dia berubah. Nah, sekarang kita tinggal klik kanan create motion twin. Maka nanti akan jadinya seperti ini. Jadinya pertama harus seperti ini. Kalau kita lihat loh, mengapa gambar kotaknya masih ada dan gambar belakangnya masih ada. Hal yang terakhir yang kita lakukan adalah klik kanan di kotaknya, kita pilih mesh. Maka kalau misalkan kita enter, jadinya seperti ini. Ini adalah review untuk mesh. Dan yang terakhir adalah tentang yang namanya movie clip. Jadi sama, saya akan insert layer lagi. Di sini saya tuliskan movie clip. Saya akan start movie clip dari 91. Saya klik kanan, insert blank keyframe di 91. Misalkan saya pakai objek. Jadi misalkan saya buat objek. Misalkan saya buat lingkaran, kita namakan kotak. Kita membuat ini dia berputar, mungkin selayaknya kayak gear ya. Ini saya klik kanan free transform, saya rotate. Sudah, saya berikan tambahan supaya tahu bagian mana yang bagian atasnya. Nah, jadi kita udah punya gambar objek seperti ini. Jadi movie clip ini digunakan untuk misalkan kita mau membuat sesuatu hal yang selalu dibuat, jadi dianimasikan berulang kali, tapi kita hanya buat cuma satu kali saja. Jadi supaya kalau kalian lihat ini bisa bergabung karena warnanya sama. Jika kalau kalian mau menggunakan warna yang sama, maka dia tidak akan bisa bergabung. Untuk membuat movie clip sangatlah mudah. Jadi setelah kita sudah buat objeknya, maka kita klik kanan di sini. Kita harus convert to symbol. Pada saat convert to symbol, type-nya harus movie clip. Nama simbolnya bebas. Misalkan saya tuliskan aja gear. Saya klik OK. Maka secara otomatis gambar kita akan menjadi ada kotak berwarna biru. Nah, untuk menganimasikan movie clip ini tidak bisa di dalam scene 1, tapi kita harus masuk ke dalam movie clipnya. Caranya adalah kita double klik di gambar ini. Pada saat kita double klik, maka seakan-akan kita masuk ke dalam ruangan yang baru. Di sini kita lihat ada tulisan gear yang tadi seperti kita tuliskan. Nah, sekarang kita mau animasikan. Misalkan saya mau buat kotak ini berputar 360 derajat. Misalkan saya di sini ya, saya klik kanan, insert keyframe. Oke, di sini saya create motion twin langsung saja, ya kan? Di sini baru saya rubah, klik kanan, free transform, saya putar 90 derajat. Nah, maka dilihat kita kelihatan berputar, dan terus di 30 insert keyframe lagi, kita juga klik motion twin lagi, kita putar dia. Ini di 45 kita create insert keyframe, create motion twin. Di 60 juga sama, insert keyframe, create motion twin.
Setelah berputar, ya setelah bisa berputar seperti ini, maka ini sudah jadi atau selesai berputarnya. Nah, jikalau kita sudah, jangan lupa kita harus kembali lagi ke scene 1. Karena apa? Karena tempat penganimasian yang benar adalah ada di scene 1. Jadi ini saya kembali ke scene 1. Oke. Di sini terdapat cuma hanya satu frame, mungkin kita bisa panjangkan sampai ke 120. Kita klik kanan insert frame. Kenapa kok insert frame? Karena dia sudah dianimasikan di dalam. Kalau misalkan kita coba enter, maka tidak terjadi apa-apa. Kita harus control enter. Jadi pada saat kita control enter, kita akan bisa melihat. Oke, ini yang dari awal, ini motion grab, ini mesh, dan nah ini adalah movie clipnya. Dia akan berputar. Kalau misalkan kita lihat bahwa ternyata tidak berputar sampai 360 derajat, karena di sini kita kurang memperpanjang. Jadi kita di sini bisa panjangkan misalkan sampai 160. Saya insert frame. Jika ini saya mau copy, saya tinggal copy, saya free transform, saya kecilkan sedikit, saya berubah tempatnya. Oke, saya copy paste, saya pusatkan. Kita coba lihat motion twin, motion guide, final mesh, dan ini adalah movie clip. Demikian review cuplikan dari saya tentang motion twin, motion guide, mesh, dan movie clip. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, dan saya harapkan Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik nantinya. Terima kasih.